Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam mata kuliah biopsikologi. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai stres dan kesehatan. Ada definisi stres berasal dari Taylor 1995. Taylor menjelaskan bahwa pengalaman emosional negatif disertai dengan perubahan reaksi biokimia, fisiologis, kognitif, dan perilaku. Itu yang disebut dengan stres. Kita akan bahas mengenai respon stres dan penyebabnya atau stresor. Respon stres sendiri yaitu pengaruh yang dirasakan oleh organisme atau makhluk hidup. Stresor dikaitkan dengan pengalaman yang memicu terjadinya respon stres, baik pengalaman psikologis, fisik, dan menghasilkan perubahan fisiologis. Berbagai pengalaman bisa menyebabkan stres. Hansel membedakan ada yang namanya stres positif dan ada stres negatif. Menurut Selye 1950, respon stres mengaktifasi sistem korteks kelenjar pituitari anterior dan korteks adrenal. Jadi ada jalur fisiologis yang dikaitkan dengan kelenjar endokrin yang teraktivasi ketika seseorang mengalami kondisi stres. Level glukokortikoid menjadi ukuran apakah kondisi seseorang mengalami stres atau tidak. Konsep stres dari saya ini kemudian menjelaskan bahwa tubuh kita itu akan berespon dengan melihat dari 3 tahapan. Ada 3 tahap. Pertama, alarm, kedua, resistance, dan ketiga adalah exhaustion. Tahap pertama yaitu alarm, yaitu tahap di mana adanya periode singkat yang terjadi peningkatan high arousal, terjadi peningkatan aktivitas dari sistem saraf simpatik. Artinya terjadi kesiapsiagaan dari tubuh kita terhadap suatu situasi. Ada stimulus yang diterima, maka tubuh kita menjalankan periode ini atau tahap ini. Yang berikutnya adalah tahap resistance. Ketika stresor itu berlangsung lebih lama, diperkirakan lebih dari beberapa menit, maka tubuh akan memasuki fase prolong. Lebih lama, kondisi keterbangkitannya berarti terjadi dalam waktu yang lebih lama. Pada kondisi resisten ini sebenarnya tubuh kita dalam kondisi puncak, artinya siap siaga mempertahankan jika ada serangan, tubuh kita siap siaga. Metabolisme terjadi peningkatan, jadi energi yang dihasilkan sangat tinggi karena tubuh kita bekerja keras untuk menghadapi situasi. Tahap ketiga yaitu exhaustion. Ketika kondisi stres terjadi dalam waktu yang lebih lama lagi, yaitu barangkali dalam hitungan hari bahkan sampai bulan, ini akan menyebabkan terjadi pengurangan pembentukan protein karena di tahap sebelumnya terjadi metabolisme begitu tinggi, maka pembentukan protein itu menjadi terbatas ya, sehingga ini berpengaruh kepada sistem imun. Kemudian di akhir tahapan ini mengakibatkan terjadinya kerentanan terhadap penyakit. Individu menjadi lelah, lemah, sehingga juga mudah terserang penyakit. Untuk memahami bagaimana tubuh kita menghadapi situasi stres, kita coba lihat ada kaitannya dengan peran dari otak kita. Ada 3 level dari fungsi otak kita, mulai level yang paling primitif atau vegetative level, kemudian ada sistem limbik, dan yang terakhir atau tahapan yang lebih tinggi yaitu level neurokortikal. Pada tahap yang primitif atau vegetatif, otak kita berperan penting dalam menjalankan fungsi involuntary. Ini terdiri dari 2 komponen penting yaitu reticular formation, istilahnya reticular activating system. Kemudian yang kedua adalah batang otak yang terdiri dari pons medulla oblongata dan mesencephalon. Kedua komponen inilah yang bekerja sama untuk menghubungkan spinal cord dengan otak kita untuk menjalankan fungsi vital. Fungsi vital itu terkait dengan denyut jantung, kemudian respirasi, dan juga aktivitas motorik dari sistem internal. Misalnya saja gerakan-gerakan usus halus atau lambung ya. Nah, ini adalah fungsi dari level vegetatif. Kemudian yang berikutnya adalah komponen atau level kedua yaitu sistem limbik. Sistem limbik peran utamanya adalah pengontrolan terhadap emosi. Struktur yang berperan penting adalah talamus, hipotalamus, kemudian ada kelenjar pituitari, ini adalah glandmaster.
di mana kelenjar ini mempengaruhi kerja kelenjar yang lain, berperan sentral ya. Ketiga kelenjar ini bekerja sama untuk mempertahankan kondisi homeostasis. Jadi ada kondisi steady, mempertahankan kondisi internal ya, apa terkaitan dengan suhu. Kemudian ada beberapa aspek lain ya di tubuh kita yang perlu dipertahankan. Dan yang terakhir ini adalah level neokortikal atau level neokortek. Level paling tinggi ini berperan penting dalam memproses informasi, kemudian mengolahnya, dan akhirnya memberikan perintah ya untuk memberikan respon. Pada level ini, otak itu bekerja dan mengatur pada level yang lebih rendah. Kalau kita kaitkan dengan respon emosi, maka juga ada peran kognitif di sini ya. Jadi bagian neokortek akan berpengaruh terhadap respon emosi. Misalnya saja ketika seseorang memunculkan respon emosi sedih atau takut. Nah, ketika ada informasi dari kognisi atau memori yang merupakan salah satu fungsi dari neokortek ini, maka individu bisa saja menjadi lebih takut atau dia bisa memberikan informasi sebagai penyangga atau buffer sehingga tidak berlebihan emosinya. Itulah peran dari otak kita dikaitkan dengan bagaimana otak kita itu bekerja, berespon terkait dengan reaksi stres. Kita rangkum bahwa respon stres tersebut kemudian bisa kita kelompokkan lagi. Apakah khusus terkait sistem saraf, kemudian kedua adalah sistem endokrin, dan yang ketiga adalah sistem imun. 3 sistem inilah yang terkait terjadinya perubahan ketika seseorang mengalami kondisi stres. Untuk sistem saraf, kita akan mengarah kepada sistem saraf otonom. Kita tahu bahwa sistem saraf otonom terdiri dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Ketika terjadi stres, ketika seseorang menghadapi suatu stimulus yang memberikan sinyal bahwa mungkin stimulus itu memberikan informasi kondisi yang berbahaya, maka sistem saraf simpatik ini segera beraksi. Ini dikaitkan dengan fungsi fight or flight response. Memberikan informasi perubahan, terjadi perubahan seketika. Di sini menyebabkan pelepasan dari katekolamin. Katekolamin ini bisa dalam bentuk epinefrin dan juga norepinefrin. Jadi stimulasi pelepasan katekolamin. Yang berikutnya sistem saraf parasimpatik. Cara kerja parasimpatik itu relatif bertolak belakang ya dengan sistem saraf simpatis. Kalau sistem saraf simpatis itu tadi orang siap siaga ya, aktif. Sebaliknya parasimpatik di sini bertanggung jawab untuk mengkonservasi energi. Biasanya terjadi ketika seseorang dalam kondisi rileks. Nah, di sini juga ada proses bagaimana sistem saraf otonom ini bekerja mempertahankan kondisi homeostasis ya melalui pelepasan asetilkolin. Berikutnya sistem yang berpengaruh atau sistem yang mengalami perubahan yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin di sini terkait dengan kelenjar ya. Jadi ada kelenjar-kelenjar di tubuh kita yang mensekresikan sekret dalam bentuk hormon ya. Nah, kemudian sekret tersebut yang menghasilkan dalam bentuk hormon ya, kemudian dilepaskan di dalam sirkulasi darah dan mencapai targetnya dan akhirnya memberikan efek. Ketika sekret itu berlebihan, dalam hal ini misalnya karena kondisi ketika stres, salah satu hormon yang terkait yaitu hormon kortisol. Jika berlebihan, maka itu juga tidak baik. Kita bisa lihat di sini bagaimana terjadi perubahan atau regulasi ya ketika seseorang mengalami stres. Diawali dari hipotalamus. Hipotalamus teraktivasi dan melepaskan releasing factor hormon. Nah, releasing factor ini mempengaruhi kerja kelenjar pituitari anterior sehingga melepaskan ACTH, adrenocorticotropic hormone. Selanjutnya mempengaruhi kerja kelenjar adrenal. Di kelenjar adrenal ini banyak sekali sekret glukokortikoid dan salah satunya adalah hormon kortisol. Banyak hormon lain juga banyak, tapi yang utama yang terkait dengan stres di sini kita sebut sebagai kortisol. Kemudian dengan meningkatnya aktivitas dari kelenjar korteks adrenal ini juga berpengaruh kepada peningkatan gula darah dan meningkatkan metabolisme. Jadi energi yang dihasilkan juga cukup banyak dalam kondisi puncak ya, bahwa tubuh kita siap siaga menghadapi situasi stres. Itu dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Ketika stres itu berlangsung lebih lama, kita akan bicara mengenai
kondisi seseorang dalam jangka waktu yang lebih lama kita kenal dengan istilah kondisi kronis. Bisa dalam hitungan bulan ya, bahkan sampai tahun. Jadi efek stres bisa disebut sebagai immediate effect of stress, artinya segera respon fisiologis terjadi perubahan seketika. Kemudian juga ada efek intermediate, tengah-tengah, dan yang berikutnya adalah efek dalam jangka yang lebih lama. Respon stres pada individu itu bisa berbeda-beda, bahkan faktor-faktornya banyak sekali ya yang mempengaruhinya. Kita lihat dari sisi stresornya ya, penyebabnya. Apakah kejadian atau sumbernya itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, atau kemudian apakah berat dampaknya, kemudian juga stresornya itu apakah dikaitkan dengan kejadian yang lain, artinya stresor bukan hanya satu ya. Nah, tentu itu juga berpengaruh. Yang berikutnya adalah faktor kepribadian ya, bagaimana kepribadian seseorang ini, apakah individu itu toleransi stresnya cukup tinggi atau rendah. Kalau rendah otomatis dia akan mudah mengalami kondisi stres. Berbeda-beda ya. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan respon stres. Kemudian pada tahun 1990-an ditemukan bahwa stresor yang singkat menghasilkan reaksi perubahan fisiologis yang berperan dalam respon peradangan karena terjadi peningkatan sitokin dalam darah. Ya, jadi ini respon tubuh kita ya, respon tubuh terkait dengan fisiologis terjadi peningkatan sitokin. Sitokin ini dilepaskan oleh banyak sel dan berpartisipasi dalam berbagai respon imunologi. Nah, ini sebenarnya kita sudah kaitkan dengan sistem imun, bahwa tubuh kita punya pertahanan bagaimana menghadapi situasi atau serangan dari luar, apakah dalam bentuk mikroba, mikroorganisme, patogen ya, bakteri, virus, atau bentuk komponen protein lain yang menurut sistem kekebalan tubuh kita itu berbahaya. Jadi sudah bisa dilepaskan sekret tertentu yang intinya untuk menjaga. Namun efeknya di sini memang ada peradangan, karena bisa jadi peradangan ini bentuk upaya tubuh kita menghadapi situasi tadi ya, situasi dalam bentuk serangan virus atau bakteri. Kemudian stres dikaitkan dengan sistem pertahanan tubuh. Hasil temuan pada tahun 1970-an menjelaskan bahwa stres dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit infeksi. Pada akhirnya, seseorang kondisinya akan menjadi lemah. Tadi dikaitkan dengan konsep stres dari Hansel ya, dijelaskan bahwa kalau stres itu terjadi dalam waktu yang lama, maka sistem tubuh juga makin lemah karena sudah terkuras energinya. Salah satu cabang ilmu yang secara khusus mempelajari bagaimana interaksi antara faktor psikologis, sistem saraf, dan sistem imun. Ini dikenal dengan istilah psikoneuroimunologi. Kita coba lihat di sini ya, sistem pertahanan tubuh kita secara umum. Ada dua sistem atau respon yang bisa dilakukan oleh sistem imun kita. Yang pertama dikenal dengan istilah innate immunity, pertahanan atau kekebalan bawaan. Yang kemudian yang kedua adalah yang sifatnya adaptif, artinya tubuh kita beradaptasi terkait dengan serangan terhadap tubuh. Tapi bedanya kalau adaptive immunity itu responnya lebih lambat, sedangkan kalau innate itu lebih cepat karena dia otomatis sudah siap. Jadi sistem pertahanan tubuh ibaratkan benteng istana itu punya bentengnya. Nah, benteng terluar di sini kalau kita kaitkan dengan tubuh kita itu kulit eksternal, bagian yang paling terluar. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak punya kulit, tubuh kita akan mudah sekali ya terserang ya mikroba atau bakteri. Nah, di sini kulit sebagai salah satu lapisan terluar melindungi bagian-bagian internal tubuh kita. Kemudian juga yang termasuk ke dalam eksternal di sini bisa dalam bentuk membran mukosa. Jadi ada permukaan ya, di situ ada sekret yang bisa dihasilkan. Misalnya di saluran pernapasan ada sekret ya gitu ya. Nah, sekret itu juga berperan penting untuk melindungi. Itu sifatnya juga anti bakteri, bisa mematikan mikroba yang pada lapisan awal bisa menjaga sehingga tidak terjadi infeksi.
Kemudian untuk lapis berikutnya namanya internal defenses. Di sini termasuk sel fagositosis. Jadi di tubuh kita ada yang namanya sel fagositosis. Ia akan bekerja ketika ada serangan kuman misalnya. Dia akan luruh bersama. Jadi sel fagot itu sendiri juga mati bersama dengan kuman seperti didaur, dibuang gitu ya. Kemudian ada protein antimikroba. Kita sudah bicarakan satunya itu respon peradangan. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang namanya sel NK, natural killer. Sel NK ini penting kalau di tubuh kita terjadi perbanyakan sel yang di luar kendali, misalnya tumor ya. Nah, dia akan bekerja untuk menghancurkan tumor tersebut. Lapis yang paling terdalam atau lapis yang terakhir itu kita sebut sebagai adaptive immunity ya. Nah, ada namanya antibody ya. Jadi tubuh berespon membentuk antibody khusus nih. Jadi spesifik. Berikutnya ada cell mediated response, cytotoxic limfosit. Ya, jadi ini ada sel limfosit. Nah, di sini jadi kalau bicara mengenai sistem pertahanan tubuh itu dikaitkan dengan limfa. Limfosit sel kunci dari sistem imun. Limfosit ini akan berespon dengan menghasilkan respon imun yang sifatnya selektif dan efisien. Bekerja dalam tubuh untuk menangkis berbagai serangan. Jadi kalau tadi di lapisan terluar tidak bisa, kemudian internal juga tidak, kemudian barulah yang bekerja di lapisan ini. Lapisan yang lebih spesifik ya. Di sini ada dua tipe sel limfosit. Pertama limfosit B atau sel B dan yang kedua adalah limfosit T atau sel T. Kedua sel ini bersirkulasi dalam darah dan limfa. Di sini ada istilah antigen. Jadi kita akan bedakan semua komponen asing yang masuk ke tubuh kita yang bisa menyebabkan respons spesifik dari sel limfosit itu kita sebut sebagai antigen ya. Nah, antigen ini bisa berupa komponen permukaan polisakarida dan protein dari mikroba. Jadi bisa salah satunya itu, kemudian bisa juga jaringan yang ditransplantasi yang tidak pas ya. Ya jika seseorang ditransplantasi salah satu organnya ya, jadi ada organ dari individu lain ya ditanamkan. Nah, ketika jaringan itu tidak sesuai dengan tubuhnya, bisa saja karena ada reaksi tubuh kita bahwa ini benda asing yang istilahnya tidak cocok ya. Nah, itu menyebabkan penolakan. Ada lagi dalam bentuk sel darah yang ditransfusi. Jadi kalau transfusi darah kalau tidak pas ya bisa kita anggap bahwa sel darah yang ditransfusi itu sebagai antigen gitu. Ya, karena memberikan respon penolakan tubuh. Dan bisa juga dalam bentuk polen ya, polen atau protein asing nih ya. Misalnya kalau kita alergi terhadap serbuk bunga ya. Nah, serbuk bunga itu kita anggap sebagai antigen yang bisa menimbulkan respon atau reaksi alergi atau dikenal juga hipersensitif. Kemudian ini ada sel T dan sel B tadi ya, itu akan membentuk antibodi ya spesifik ya, karena dia akan melihat gitu ya seperti apa antigen yang menempel tadi ya, benda asing tadi yang masuk ya. Nah, ini ada prosesnya ya. Jadi suatu antigen menyebabkan respon imun melalui aktivitas sel B untuk sekresi protein disebut sebagai antibodi. Jadi yang khusus untuk sel B itu akan membentuk antibodi ya. Antigen memiliki bentuk molekuler khusus dan menstimulasi sel B untuk mensekresikan antibodi yang berinteraksi secara spesifik. Sel B dan sel T mengenali antigen melalui reseptor antigen yang terikat melalui membran plasma. Ya, jadi memang ada mekanisme spesifik sehingga sel B ini mengenali antigen dan akhirnya terbentuk nanti ada istilahnya sel memori ya. Jadi sel memori ini akan bisa mendeteksi antigen yang tadi yang suatu ketika masuk lagi ke tubuh kita, dia akan mudah ya mencetak antibodi-antibodi untuk bisa melawan antigen yang pernah masuk ke tubuh tadi ya. Ikatan ini membuat sel B menggandakan diri dan mensintesis bentuk letal sesuai dengan molekul reseptor yang berikatan. Jadi memang pada akhirnya sel B sendiri juga akan mati ya, luruh ya. Karena dia akan bekerja ya untuk menangkis tadi antigen yang masuk sehingga bisa
melindungi tubuh ya sehingga tidak terserang oleh antigen. Kemudian yang cara kerja sel T, nah ini cara kerjanya adalah dibantu oleh makrofag ya, menghancurkan mikroorganisme asing, kemudian menunjukkan antigen mikroorganisme di permukaan membran sel dan menarik sel T. Ya. Nah, cara kerja ini biasanya bisa juga untuk melawan virus, biasanya virus-virus yang memang sulit ya untuk ditangani ya. Kemudian bakteri ya macam-macam, di sini ada jamur juga ya. Parasit-parasit ya pada sel tubuh kita. Ini penting sekali karena tubuh akan berespon melawan jaringan transplantasi dan sel-sel kanker yang dianggap non-self ya. Nah, ini cara kerja daripada sel T ini ya. Juga akan melawan jaringan transplantasi tadi ya. Atau sel kanker yang dianggap ini bukan sel tubuh ini gitu ya, sehingga harus dilawan atau harus dihancurkan. Yang ketiga ya, di sini ada yang namanya regulator sel T. Ini hasil penemuan terbaru, disebutkan bahwa terkadang sel T ini menyerang jaringan tubuh sendiri gitu ya. Kenapa? Karena ya berarti ada sesuatu yang salah ya dalam proses regulasinya, dan sehingga sel T ini menganggap tubuh sendiri itu adalah asing ya, yang harus dihancurkan ya, atau dianggap patogen. Nah, respon ini mengakibatkan memunculkan penyakit autoimun. Nah, banyak sebenarnya jenis-jenis autoimun. Contohnya adalah multiple sclerosis ya, yang menyerang mielin dari secara pusat. Kemudian ada juga rheumatoid arthritis ya, ini menyerang dari sendi ya, sehingga terjadi peradangan ya. Kemudian ada juga yang lebih kompleks, yang lebih cukup berat ya, itu systemic lupus erythematosus ya, atau disingkat SLE ya. Orang mengenalnya dengan istilah penyakit lupus ya. Nah, ini banyak menyerang berbagai organ internal ya, jadi memang cukup berbahaya. Bicara mengenai sistem imun ya, terus seperti apa efeknya pada individu ya. Nah, selain tadi autoimun, tentu saja memberikan kondisi yang semakin lemah ya, individu mudah terserang penyakit ya, sehingga memunculkan ada istilah stres akut, sebenarnya meningkatkan fungsi innate immune system. Kemudian chronic stressor berpengaruh terhadap adaptive immune system. Jadi memang agak berbeda. Kalau stres akut, ya akut itu yang secara waktu mungkin tidak lama gitu ya hitungannya. Nah, ini lebih menyebabkan sistem imun bawaan yang bekerja. Tapi kalau yang kronis, maka yang bekerja berperan penting adalah adaptive immune system. Efek stres tentu saja banyak terkait kehidupan seseorang ya, aktivitas akan terganggu, apalagi stres itu terjadi dalam jangka waktu yang lama dan pada level yang tinggi. Larinya seperti apa? Bisa jadi terganggu dietnya, istirahatnya, tidurnya tidak cukup, dan bisa jadi lari ke arah penyalahgunaan obat terlarang. Ada kasus misalnya pada anak-anak yang menderita asma, itu terjadi peningkatan level sitokin dan berkurangnya ekspresi gen yang mengkode reseptor glukokortikoid. Nah, jadi pada anak yang menderita asma itu mudah ya terjadi peradangan karena ini sitokinnya meningkat, berkurangnya ekspresi gen yang mengkode reseptor ini. Nah, ini kebayang ya, jadi sel yang berperan penting di dalam sistem imun kita jadi berkurang gitu. Efek stres pada otak terutama, nah ini pada hipokampus nih efeknya. Contohnya pada orang-orang yang didiagnosa PTSD. PTSD termasuk kronis ya. Ketika jangka waktu yang cukup lama terjadi peningkatan kortisol yang bisa berefek toksik. Ini kalau berefek toksik, dendrit yang ada di hipokampus itu rusak. Kalau rusak terus seperti apa? Nah, ini jadinya mengurangi neurogenesis ya. Kita tahu ada bagian tertentu di hipokampus ini yang masih berperan mengalami neurogenesis, perbentukan cabang-cabang baru. Nah, namun karena ini mengalami kerusakan dendritnya, maka secara struktur hipokampusnya memang ada perubahan.
dan efeknya pengaruh kepada memori yang terganggu karena tugas utama dari hipokampus terkait dengan fungsi memori. Ini dikaitkan dengan penyakit. Di sini stres dan penyakit. Di sini salah satunya adalah penyakit jantung. Kemudian selain stres, di sini juga dikaitkan juga dengan personalitinya. Individu yang personalitinya mengarah kepada tipe A, yaitu orang-orang yang dideskripsikan atau digambarkan punya jiwa kompetisi yang tinggi, orang-orang yang tidak sabar, atau orang yang mudah marah. Nah, temperamennya itu hostile atau penuh kebencian. Nah, ini dianggap lebih erat kaitannya dengan penyakit jantung. Namun sebaliknya untuk tipe yang kedua, personality B, itu digambarkan adalah orang-orang yang relax, easygoing, tidak mudah stres. Nah, ini mungkin relatif tidak dikaitkan dengan penyakit jantung. Jadi ada beberapa faktor yang dikaitkan dengan faktor personality ya. Stres dan penyakit psikosomatik. Nah, itu banyak sebenarnya ya. Jadi mulai yang relatif ringan sampai yang mengarah bahkan kepada penyakit kanker itu bisa. Kanker itu juga termasuk kelompok kronik ya, penyakitnya juga karena tidak terjadi dalam waktu singkat, tubuh kita akan mengalami kondisi yang rentan, pada akhirnya munculkan berbagai penyakit. Kalau psikosomatik yang relatif ringan ya, misalnya seorang mengalami stres ya, stres menghadapi ujian atau stres akan menghadapi pertandingan. Nah, biasanya muncul dalam bentuk gangguan psikosomatik ya, apakah dia menjadi mudah diare atau keringatan atau sakit kepala, migrain ya, kambuh, bisa saja. Jadi macam-macam. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari ini? Healingnya seperti apa? Nah, di sini sangat penting yaitu bagaimana kita bisa mengelola stres. Ya, ada aspek psikologis yang berperan penting bagaimana individu bisa mengelola kondisi stres, mengontrol emosi negatif, sehingga kalau kita bisa mengontrol emosi negatif misalnya rasa marah atau emosi yang lain seperti sedih, kita bisa relatif mengontrolnya, maka bisa saja ini akan mengurangi resiko-resiko terkait dengan penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan penyakit degeneratif, salah satunya penyakit jantung. Kemudian kita juga membiasakan pola-pola yang sehat ya, seperti olahraga yang teratur, kemudian menghindari penggunaan obat-obat terlarang, kemudian secara rutin melakukan medical check up ya, itu juga baik. Bagaimana kita bisa meningkatkan kehidupan yang lebih sehat dan bisa dikaitkan dengan umur yang panjang ya. Demikian materi tentang stres dan kesehatan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.